Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Di sini aku Hana Yasmin Kamila bakal ngasih tutorial UTS Mekanika Tanah satu. Nah, ini mungkin di tutorial UTS Mekanika Tanah satu ini aku cuman bakal ngebahas soal-soal UTS tahun-tahun lalu, mungkin ada beberapa tahun ke belakang. Dan disclaimer dulu, pengerjaan soal-soal UTS ini belum tentu sepenuhnya benar. Nah, kalau teman-teman menemukan kesalahan gitu ya dalam pengerjaan di file tutorial UTS Mekanika Tanah satu ini, teman-teman bisa ngehubungin asisten, baik itu aku ataupun Sahlan. Oke, kita masuk aja langsung ke soal UTS yang pertama, itu tahun 2021, yaitu di mana ditanya pengujian laboratorium apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan grafik distribusi butiran tanah. Kemudian yang kedua ditanyakan, jelaskan secara singkat masing-masing pengujian tersebut. Nah, seperti yang teman-teman udah lakukan sebelumnya juga, bahwa pengujian di laboratorium untuk menghasilkan grafik distribusi itu terdiri dari dua ya, yaitu analisis saringan dan analisis hidrometer. Di mana analisis saringan itu digunakan untuk mengetahui distribusi ukuran tanah yang tertahan saringan nomor 200, sedangkan analisis hidrometer sendiri itu untuk mengukur ukuran distribusi ukuran tanah yang lolos saringan 200. Nah, selain kedua pengujian tersebut, hal penting yang perlu teman-teman ingat bahwa dalam pengolahan data analisis hidrometer, teman-teman membutuhkan nilai GS juga. Jadi, selain kedua pengujian tersebut, teman-teman jangan lupa juga mencantumkan pengujian spesifik gravity dalam soal ini gitu. Kemudian yang kedua, jelaskan secara singkat masing-masing pengujian tersebut. Ini teman-teman bisa mungkin kalau mau jelasin prosedurnya dari awal sampai akhir boleh, tapi mungkin akan lebih baik jika cukup secara garis besarnya aja karena dimintanya secara singkat. Jadi kalau analisis saringan sendiri kan itu dipakai buat ngukur distribusi partikel yang lebih besar dari 0,075 mm atau yang tertahan saringan 200. Prinsipnya teman-teman kayak ngayak tanah yang di saringan bertingkat gitu ya, yang mana nantinya berat tanah yang tertahan di tiap saringan itu bakal teman-teman timbang dan hitung kumulatifnya. Yang teman-teman nanti bisa dapat persen finernya, terus bisa diplot ke dalam grafik distribusi gitu ya. Terus kemudian kalau analisis hidrometer sendiri itu pakai prinsip sedimentasi, di mana ketika spesimen tanah terdispersi di dalam air, partikelnya itu bakal turun gitu ya dari permukaan ke dasar dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada bentuknya. Besarnya, beratnya sama sih viskositas airnya. Nah, cuman kan kalau teman-teman ingat dari asisten praktikumnya, kalau partikel tanah ini diasumsikan dalam pengujian ini tuh adalah bulat dan kecepatannya itu bisa dirumuskan pakai hukum Stokes gitu. Nah, ukuran tiap partikel itu nanti bisa kita tahu itu dari berdasarkan kecepatan yang terukurnya gitu. Oke, terus mungkin ini sekedar informasi aja ya bahwa biasanya kan untuk grafik distribusi ukuran tanah itu sumbu X-nya itu dalam skala logaritmik ya. Nah, kenapa kita harus pakai skala logaritmik gitu di sumbu X-nya biar kita tuh si grafik itu menggambarkan ukuran partikel tanah dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi bisa tergambarkan dengan baik gitu. Kalau teman-teman pakai skalanya bukan skala logaritmik itu bakal terlalu apa ya? Tidak bisa tergambarkan dengan baik lah ya karena rentangnya terlalu besar gitu. Oke, itu untuk soal pertama. Ini aku cuman bahas yang sebenarnya kayak soal ini berulang terus gitu ya. Misalnya di tahun 2021 bisa muncul lagi di 2022, 2023 dan seterusnya. Jadi untuk setiap tahun aku pilih soal yang berbeda gitu. Terus kemudian ini masih UTS tahun 2021. Ini soal nomor 2 ditanyakan, diketahui suatu massa jenis dari butiran tanah, suatu contoh tanah sebesar 2,67 megagram per meter kubik, yang mana void ratio-nya itu, atau E-nya, itu sebesar 0,56, dan massa jenis airnya sebesar 1 gram per sentimeter kubik. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berat jenis tanah dalam kondisi jenuh atau gamma sat, yang dinyatakan dalam kilonewton per meter kubik, dan berat jenis kering atau gamma dry yang dinyatakan dalam kilonewton per meter kubik.
Nah, sebenarnya biar enak ngerjainnya, mungkin teman-teman bisa nge-convert dulu gitu ya dari megagram per meter kubik ke kilonewton per meter kubik, atau teman-teman boleh kerjain dulu, baru nanti hasil akhirnya di-convert gitu. Oke, mungkin langsung aja. Jadi sebenarnya kalau di Kovacs atau di Braja itu kan ada apa ya, ada rumus-rumus gitu ya, rumus-rumus hubungan antara gamma dengan kadar air, dengan void ratio, dengan porositas, dengan specific gravity, dan lain-lain. Seperti yang terlihat di layar gitu ya. Cuman sebenarnya buat dari rumus-rumus ini sendiri bisa, kalau seandainya teman-teman lupa dan nggak diperbolehkan bawa cheat sheet, itu sebenarnya bisa diturunkan dari diagram fasa yang mungkin bisa teman-teman pahami lagi kembali gitu ya, gimana cara menurunkan rumus dari diagram fasanya. Nah, mungkin untuk soal ini langsung aja, kan ditanya tadi berat jenis dalam kondisi jenuhnya yaitu gamma sat yang dinyatakan dalam kilonewton per meter kubik gitu. Nah, terus diketahui gitu ya bahwa dalam soal itu kita bisa cari gamma saturatednya menggunakan nilai specific gravity, void ratio, dan gamma air gitu ya, gamma waternya. Nah, kan kalau void ratio udah tahu, gamma water juga udah diketahui di soal, cuman specific gravity ini nih belum bisa teman-teman belum teman-teman punya datanya gitu. Nah, si specific gravity ini bisa teman-teman cari menggunakan persamaan berikut. GS sama dengan gamma S per gamma water. Yang mana hasilnya adalah 2,67 gitu. Terus kalau udah teman-teman tinggal input dan diperolehlah gamma saturatednya sekitar 20,312 kilonewton per meter kubik. Nah, terus kemudian untuk cari gamma dry-nya itu membutuhkan sama specific gravity, void ratio, dan gamma water. Setelah dihitung diperolehlah bahwa nilai gamma dry-nya itu sebesar 16,79 kilonewton per meter kubik gitu. Oke, next selanjutnya ke soal berikutnya. Ini UTS tahun 2022. Kebetulan aku nggak nyimpen soalnya, tapi aku masih menyimpan jawabannya. Jadi intinya waktu tahun UTS 2022 itu ditanyain, kita disuruh ngejelasin secara singkat eh, tentang siklus batuan gitu ya. Ini sebenarnya teman-teman ada bisa temuin juga di Braja, cuman mungkin ini secara sederhananya siklus batuannya seperti yang teman-teman ketahui gitu ya. Mungkin ini ada salah-salah waktu dulu aku ngerjain. Terus yang ini penjelasan singkatnya gitu, penjelasan singkat terkait siklusnya, yang mana lelehan magma yang keluar dari perut bumi itu, misalnya contohnya ketika gunung meletus gitu ya atau erupsi, itu nanti si lelehan magma yang keluarnya itu bakal membeku gitu dan membentuk suatu batuan yang dinamakan batuan beku gitu. Nah, kemudian si batuan beku ini bakal mengalami suatu pelapukan, kemudian setelah melapuk mungkin dia akan mengalami erosi, terus transportasi, dan pada akhirnya akan tersedimentasi pada suatu lokasi. Nah, sedimentasi tadi dapat tersementasi gitu akibat adanya tekanan atau karena adanya unsur sementasi yang membuat si sedimen tadi itu menjadi suatu batuan sedimen gitu. Nah, batuan sedimen yang terbentuk itu, kalau kita beri suatu tekanan atau dia melalui suatu tekanan sama panas yang sangat tinggi, dia akan membentuk suatu batuan metamorf atau peristiwa metamorfik. Nah, yang kemudian si batuan metamorf ini bakal mencair kembali menjadi suatu magma gitu. Oke, itu untuk UTS 2022. Mungkin untuk menemukan jawaban yang lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa buka Braja. Kemudian, untuk yang soal nomor 2, 2022, nomor 2-nya itu, teman-teman disuruh menurunkan secara lengkap perumusan gamma saturated sama dengan gamma dry plus porositas dikalikan gamma water. Nah, teman-teman di sini disuruh nurunin rumus nih. Kenapa bisa nih dapat bahwa hubungan gamma sat sama gamma dry sama porositas dan gamma water ini kayak gini gitu. Nah, cara termudahnya adalah teman-teman membuat suatu diagram fasa, yang mana fasanya itu ada air, ada air, ada water, ada solid, ada udara, ada air, sama ada partikel solidnya. Nah, yang sebelah kiri aku gambarkan sebagai berat, yang mana ini berat tanah dan berat air itu sama dengan berat total. Karena biasanya berat udara itu kita abaikan ya, karena sangat kecil gitu. Bisa
dibilang nol gitu. Nah, kemudian untuk volumenya sendiri itu dibagi juga nih, bagi tiga. Tapi kalau volume, ada volume solid, ada volume air, sama volume udara. Yang mana volume udara sama volume air ini itu sama dengan volume voidnya gitu. Nah, kalau teman-teman ingat bahwa si volume void ini teman-teman bisa menghitungnya sebagai porositas gitu ya. Karena porositas itu merupakan volume void dibagi volume total. Iya, volume total. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa, ini kalau kondisi tanah biasa ya. Kemudian teman-teman gambarkan juga diagram fasa ketika si tanahnya ini dalam kondisi saturated. Yang mana kalau dalam kondisi saturated ini berarti si udara ini udah nggak ada. Karena udah sepenuhnya terisi oleh air. Jadi si volumenya pun di sini adalah cuma terbagi menjadi volume solid dan volume air. Yang mana berarti di sini porositasnya itu sama dengan si volume waternya sendiri itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa nih hitung nih. Misal kita menganggap seluruh atau volume tanah itu sama dengan 1. Maka volume voidnya itu akan sebesar, kan porositas tadi volume void per volume total ya. Jadi volume voidnya itu akan sebesar N kan. Yang mana kalau yang di kondisinya tanahnya tidak saturated itu berarti volume voidnya itu gabungan antara volume udara dan volume air. Sedangkan kalau di yang saturated itu volume voidnya itu isinya air semua gitu, volume water semua. Nah, kalau begitu, kalau si volume voidnya kita asumsikan sebagai N, si volume solidnya otomatis bisa kita artikan sebagai volume solid sama dengan volume total dikurangi volume void. Atau yang di awal tadi kita mengasumsikan bahwa volume totalnya itu bernilai 1, dan tadi di sini kita dapatkan bahwa volume voidnya itu sebesar N. Jadi, diperolehlah volume solidnya sebesar 1 min N. Nah, kemudian gamma saturated itu persamaannya adalah berat si tanah dan berat si air itu dibagi dengan volume totalnya. Nah, yang mana si volume total ini, kalau teman-teman ini kan bisa diasumsikan 1 ya tadi. Terus ketika kita pecah nih, jadi berat tanahnya sendiri dibagi volume ditambah berat air dibagi volume. Yang mana si berat tanah dibagi volume ini gamma dry kan. Ini benar-benar cuman partikel solidnya doang dibagi volume itu sama aja dengan gamma dry. Dia nggak ada tambahan air atau apapun. Jadi benar-benar murni dari si tanahnya doang. Kering gitu ya. Tanah kering. Gamma dry. Dan kemudian si berat air itu kita kan kalau ngebalik lagi rumus itu gamma water sama dengan berat air dibagi volume air kan. Nah, si berat air ini berarti bisa kita pecah menjadi gamma water dikalikan volume water dibagi volume total gitu ya, yang bagian kanan ini. Yang mana si volume water dibagi volume total itu kita ketahui dari kalau yang jenuh ini, volume water itu dibagi volume total yang 1 ini, volume waternya itu N kan. Berarti N kali gamma W. Nah, diperolehlah langsung gamma sat sama dengan gamma dry ditambah porositas dikalikan gamma water. Inilah penurunan rumusnya. Mungkin agak pabalit ya. Begitu. Oke, next. Terus di UTS 2022 juga ada soal terkait kompaksi, yang mana teman-teman itu dikasih data berupa volume mold sama massa tanah. Jadi yang 3 kolom ke belakang ini sebenarnya belum ada. Ini hasil hitungan aku. Nah, mungkin kalau teman-teman nemu kesalahan dalam hasil hitungan yang ini, bisa langsung kontak aja ke aku atau Sahlan. Nah, intinya secara sederhana, kalau grafik kompaksi itu, teman-teman hitung dulu gamma tanahnya itu berapa, gamma total ya, gamma moistnya lah. Nah, itu sama aja kayak massa tanah dikalikan
ya percepatan gravitasi dibagi volume itu dapat gamma moistnya. Sedangkan untuk gamma dry-nya teman-teman bisa menggunakan hubungan antara gamma moist dengan kadar air, yang mana gamma dry itu sama dengan gamma dibagi 1 plus omega. Teman-teman hitung untuk seluruh data yang ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 data, berarti 6 data yang ada, teman-teman hitung mulai dari gamanya dan gamma dry-nya. Nanti diperolehlah hasilnya sebagai berikut. Jadi ketika masa tanahnya 1,45 berapa, 1,81 berapa, sampai dengan masa tanah 1,67. Jadi dihitung gamma moist dan gamma dry-nya. Gitu. Kemudian teman-teman plot si kurvanya. Kurva kompaksinya, yang mana kurva kompaksi itu sumbu X-nya itu adalah kadar air dan sumbu Y-nya itu gamma dry gitu. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman dari kurva ini teman-teman bisa menentukan kadar air optimum atau dan kepadatan kering maksimum. Jadi optimum moisture content atau MDD, maximum dry density gitu. Nanti dari grafik ini teman-teman bisa mengambil suatu kesimpulan. Sebenarnya kan kalau di Excel atau di perhitungan grafik atau apa kalkulator grafik lainnya itu teman-teman bisa langsung gitu ya menghitung si optimum moisture content sama si gamma dry max-nya enak gitu ya, karena kita bisa bikin suatu fungsi gitu, fungsi parabola gitu, terus kemudian bisa cari langsung optimum moisture content-nya pakai penurunan kayak biasa yang pernah teman-teman pelajari gitu. Cuman kalau di sini karena kita tulis tangan dan sulit gitu ya untuk mengolah data, nggak mungkin bahkan dan tidak diperbolehkan gitu. Jadi teman-teman bisa tembak aja lah kira-kira optimum moisture content-nya di mana dan gamma dry-nya di mana. Tentunya berarti itu artinya teman-teman harus menggambarkan si kurva ini secara skalatis gitu. Oke, kalau ini ya udah cuman tambahan aja lah kalau kata-kata yang di sini. Oke, next UTS tahun 2023. UTS tahun 2023 ini keluar soal terkait tes Atterberg limit. Jadi dia itu keluar tes liquid limit sama plastik limit, yang mana itu diperoleh hasil pengujian liquid limit, jumlah ketukannya sekian, moisture content-nya sekian, kemudian diperoleh juga hasil tes plastik limitnya itu sebesar 13,4%. Nah, teman-teman ini yang pertama disuruh gambarin flow curve-nya sama tentukan besarnya LL. Jadi flow curve itu hmm, sumbu X-nya jumlah ketukan dalam skala logaritmik. Terus sumbu Y-nya itu nilai liquid limit. Seperti yang teman-teman tahu, atau kadar air lah ya, kadar air. Nah, si nilai liquid limit ini kalau teman-teman tahu adalah nilai kadar air ketika si jumlah ketukan alat Casagrande-nya itu sebesar 25. Sedangkan kan di tabel yang di sini belum ada yang 25 ya, berarti teman-teman harus cari nilai LL-nya dengan menggambarkan flow curve gitu. Kemudian yang kedua, tentukan besarnya plasticity index dari contoh tanah tersebut. Nah, yang ketiga, tentukan besarnya liquidity index kalau kadar air naturalnya itu atau kalau kadar air alaminya itu 32%. Kemudian yang ketiga, dengan mengacu kepada nilai LL, PL, dan kadar air sampel tanah, ini tuh kira-kira kita ada di fase apa sih tanah yang diuji tuh? Kemudian yang kelima, itu berdasarkan plasticity chart, itu sampelnya itu masuk ke jenis sampel apa sih gitu, berdasarkan USIS. Oke, langsung masuk aja ke ini, ke UTS ya, ke jawabannya. Jadi teman-teman tadi ya bikin jumlah ketukan dalam skala logaritmik dan yang ininya kadar airnya di setiap ketukannya. Terus nanti teman-teman carilah bahwa nilai ketukan 25 itu kadar airnya berapa. Nah, dari hasil perhitungan aku dan pembuatan flow curve aku itu diperoleh bahwa nilai liquid limitnya itu sebesar 29,07. Terus eh diketahui di soal bahwa plastik limitnya 13,4%. Berarti plasticity indexnya tinggal LL kurangi PL, berarti diperolehlah nilai PI-nya atau plasticity indexnya sebesar 15,67.
Kemudian ditanya juga liquidity index kan, kalau nilai kadar air naturalnya itu 32%. Teman-teman tinggal input aja ke rumus yang udah aku cantumin, diperolehlah bahwa liquidity indexnya sebesar 1,187. Terus, tadi teman-teman kan ditanyain ya, kira-kira ini ada di fase apa sih tanah kita dengan kadar air naturalnya 32%. Terus LL-nya itu tadi 29,07. Terus plastik limitnya tadi 13,4%. Nah, teman-teman bisa lihat aja nih ke yang bagian sini. Yang mana kan PL itu kadar air batas antara tanah tuh dalam kondisi semi solid dengan plastik solid. Kemudian kalau LL ini batas antara plastik solid dengan liquid. Nah, tadi diketahui nih kadar airnya 32%, LL-nya 29,07, PL-nya 13,4. Berarti kan si 32%-nya udah melebihi dari si LL ini kan. Dia udah ke sini. Terus si liquidity index-nya kita juga peroleh bahwa nilai liquidity index-nya lebih besar dari satu. Berarti si tanahnya artinya dia itu masuk ke dalam fasa liquid gitu yang kita cari. Oke, next. Terus tadi ditanya nih USCS. USCS-nya apa masuknya? Nah, langsung aja plot terhadap sumbu XLL, sumbunya PI, itu kira-kira si tanahnya itu dia itu low plasticity clay atau organic clay. Dia di atas A line tapi di bawah U line gitu. Oke, ini untuk UTS 2023. Kemudian selanjutnya, ini soal terakhir seingat aku. Jadi, ditanyakan suatu tanah yang berlapis-lapis ditunjukkan dalam gambar 5, tunjukkan persamaan untuk menentukan besarnya koefisien rembesan ekivalen untuk arah vertikal dan juga arah horizontal. Apabila diketahui data untuk tiap lapisan tersebut, sekian, sekian, sekian. Nah, teman-teman diminta untuk cari K ekivalen untuk arah vertikal, sama B itu K ekivalen arah horizontal. Nah, ini udah ada persamaannya di Braja. Mungkin bisa teman-teman lihat bahwa untuk memperoleh nilai K ekivalen dalam arah horizontal, itu bisa teman-teman gunakan persamaan 7,40. Kemudian untuk persamaan kayak ekivalen arah vertikal itu teman-teman bisa menggunakan persamaan 7,45. Penurunan rumusnya juga bisa teman-teman pahami di sana gitu. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung chat aku atau Sahlan. Dan tadi kan ditanya juga ya jumlahnya, nilainya besarannya berapa, itu tinggal input aja ke persamaan yang ada di sini gitu. Oke, mungkin segitu aja gitu ya dari aku. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung chat aja. Mungkin kalau merasa teman-teman belum terbahas semua gitu ya, boleh chat aku atau Sahlan. Tapi mohon maaf seperti biasa kalau aku atau Sahlan slow respon. Oke, sekian semangat mempersiapkan UTS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.